Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Yuna Lorita. Saya dari kelas MJ 303. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Operasional 1, di mana presentasi ini adalah salah satu tugas UAS di semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus pada pola produksi, pada PT Muzak dan manajemen proyek, pada pabrik elektronik. Pertama, saya akan menghitung pola produksi pada PT Muzak. Pertama, permintaannya adalah 250, lalu triwulan kedua permintaannya adalah sebesar 400. Triwulan ketiga permintaannya adalah sebesar 1050, lalu triwulan keempat permintaannya adalah 450. Di sini perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pada pola produksi tersebut sebagai konstan pada tingkat permintaan 500 per unit. Per triwulan lalu yang kedua pada pola gelombang dengan mengikuti pola penjualan. Yang ketiga pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan pertama dan kedua produksi pada 450 unit. Dan kemudian pada triwulan ketiga dan keempat memproduksi 850 unit. Sebagai informasi tambahan lainnya, yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang kapasitas maksimum permintaannya adalah 1000 unit per triwulan. Lalu yang kedua, untuk biaya simpanan adalah Rp100 per triwulan. Yang ketiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi dan sebesar 200 unit. Lalu penurunan produksi biaya perputaran tenaga kerja, sedangkan biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Informasi tambahan lainnya adalah upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Kita diminta untuk tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Pola produksi ini ada 3, yaitu pola produksi konstan, pola produksi bergelombang, dan pola produksi moderat. Mari kita mulai menghitung melalui pola produksi yang pertama, yaitu pola produksi konstan. Unit pada triwulan pertama tingkat produksinya adalah 500 unit, sedangkan permintaan hanya 250 unit, maka dari itu masih ada stok sebesar 250 unit. Dan ini mengandung biaya simpan karena stok ini harus kita simpan, di mana biaya simpan adalah Rp100 per unit. Jadi 250 kali 100 sama dengan 25.000. Ini untuk triwulan pertama. Lalu untuk triwulan kedua masih sama pola produksinya sebesar 500 unit. Lalu permintaannya meningkat sebesar 400 unit dan ini masih menyisakan stok sebesar 100 unit pada triwulan kedua. Dan kita masih memiliki stok di triwulan pertama yaitu sebesar 250 unit. Maka dari itu kita harus menjumlahkan semua unit, semuanya 100 unit tambah 250 unit sama 350 unit, dan ini harus disimpan kembali pada triwulan kedua dengan biaya simpan sebesar Rp100 per unitnya. Maka Rp350 kita kalikan dengan Rp100 dan adalah Rp35.000. Untuk biaya simpan pada triwulan kedua, lalu triwulan ketiga tingkat produksi masih sama sebesar 500 unit, permintaannya meningkat sebesar 150 unit pada triwulan ketiga. Ini mengalami kelonjakan permintaan melebihi tingkat. Produksinya hanya
500 sedangkan permintaan sampai 1050 unit, dalam artian berarti kita masih kurang produksi di sebesar 550, namun kita masih punya stok di triwulan kedua yaitu sebesar 350 unit. Kekurangan ini kita tambahkan dengan stok yang ada 350, jadi masih memiliki kekurangan sebesar 200 unit. Dan di mana kita tidak bisa memproduksi lagi karena sudah melampaui batas maksimal produksi. Jadi kita harus subkontraksi triwulan ketiga ini kita melewati dulu subkontraktornya, kita lanjut ke triwulan keempat. Tingkat produksi masih 500 unit, permintaan turun menjadi 450, namun ini masih di bawah produksi. 500 kurangi 450, masih ada stok sebesar 50 unit. Ini kita simpan kembali dengan biaya simpan sebesar Rp100 per unit, yaitu menjadi Rp5.000 biaya simpanan pada triwulan keempat. Setelah selesai, semuanya kita totalkan untuk biaya simpan terlebih dahulu. Pertama, kita memilih simpan sebesar Rp2.500. Pada triwulan kedua, kita memiliki biaya simpan sebesar Rp35.000. Pada triwulan ketiga tidak ada. Memiliki biaya simpan pada triwulan keempat, kita memiliki biaya simpan sebesar Rp5.000. Jadi total semuanya jadi untuk biaya simpan adalah Rp65.000. Setelah ini kita menghitung subkontrak setelah memiliki kekurangan produksi di triwulan ketiga sebesar 200 unit, dan ini harus dikalikan dengan biaya subkontrak yaitu sebesar Rp2.000. Jadi untuk triwulan ketiga menjadi biaya subkontrak sebesar Rp400.000. Setelah itu kita jumlahkan dengan Rp65.000, lalu biaya tenaga kerja lembur pada pola produksi kontrak ini kita tidak memiliki biaya kerja lembur. Lalu biaya jadi lembur kita nolkan saja, lalu biaya subkontrak adalah sebesar Rp400.000, dan biaya pertukaran tenaga kerja pun pada pola produksi konstan ini tidak ada, jadi nolkan saja. Untuk total keseluruhan biaya pola produksi konstan adalah sebesar Rp465.000. Untuk pola produksi konstan kita sudah memiliki biaya total. Biaya produksinya sebesar Rp465.000. Yang lalu kita menghitung pada pola produksi bergelombangnya, apakah pola produksi bergelombang ini akan lebih rendah biayanya dari tingkat pola produksi konstan atau lebih tinggi. Mari kita hitung biaya pola produksi bergelombangnya. Biaya simpan di pola produksi bergelombang sama dengan 0. Peningkatan produksi di triwulan ketiga sebesar 600 unit. Kenapa? Karena triwulan ketiga tidak memiliki produksinya. Adalah 1000 unit, ini maksimal produksi, sedangkan pada triwulan kedua tingkat produksinya hanya 400. Jadi di triwulan ketiga ini mengalami kenaikan sebesar 600 unit. Maka dari itu terjadi biaya perputaran tenaga kerja sebesar 600 dibagi 200 dikali 4.000, yaitu sebesar 2.000 untuk biaya perputaran tenaga kerja pada triwulan ketiga. Lalu pada triwulan ketiga, biaya perputaran tenaga kerja
pada pola produksi bergelombang adalah 12.000. Yang selanjutnya kita menghitung biaya subkontrak. Biaya ini terjadi kelebihan permintaan pada triwulan ketiga atau kekurangan produksi sebesar 50 unit sehingga menimbulkan biaya subkontrak sebesar 50 dikali 2000 untuk subkontrak. Jadi total biaya subkontrak pada triwulan ketiga adalah Rp100.000 per unit. 50 unit. Ini dari mana? Dari mana pada triwulan ketiga ini kita mengalami permintaan produksi. Mengalami permintaan produksi sebesar 150 unit, sedangkan kapasitas kita itu hanya 1000 unit. Jadi, yang 50 unitnya lagi harus subkontrakkan seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita hitung biaya tenaga kerja lembur masih pada triwulan ketiga ini mengalami peningkatan sebesar 1000 unit. Ini adalah maksimal produksinya sehingga menimbulkan biaya tenaga kerja lembur sebesar 1000 dikurangi 700 unit. Ini adalah dari informasi tambahannya. Jika melebihi 700 unit, maka sisanya kita harus kalikan untuk menghitung tenaga kerja lembur. Jadi 1000 unit dikurangi 700 unit, totalnya adalah 300 unit. Untuk kita cari biaya tenaga kerja lemburnya, 300 unit ini dikalikan 1000, jadi total tenaga lemburnya adalah Rp300.000. Setelah selesai, semuanya kita hitung, lalu kita rekapitulasikan biaya pola produksi bergelombang dari mulai biaya simpan ini tidak ada, terus biaya perputaran tanda kerja kita jadi sudah totalkan. Untuk biaya subkontraknya adalah sebesar Rp100.000 dan biaya tenaga lemburnya adalah Rp300.000. Jadi total biaya pada produksi bergelombang adalah sebesar Rp412.000. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk pola produksi konstan berarti pola produksi bergelombang ini lebih kecil dari pola produksi konstan. Lalu selanjutnya kita menghitung pola produksi moderat. Yang pertama kita hitung triwulan ketiga. Keempat, tingkat produksi adalah 850 dikurangi tingkat produksi sebesar 450. Jadinya adalah 400 unit, maka terjadi biaya perputaran tenaga kerja. Karena ini melebihi dari 200 unit, maka kita bagi dengan 200 lalu dikalikan dengan Rp4.000. Jadi total biaya perputaran tenaga kerja pada triwulan 1 sampai 4 ini adalah Rp8.000. Selanjutnya biaya simpan pada triwulan pertama. Tingkat produksi sebesar 450 unit, sedangkan permintaan hanya 250 unit. Jadi ini masih menyisakan stok sebesar 200 unit. Ini kita kalikan dengan biaya simpan sebesar Rp100. Jadi total biaya simpan pada triwulan pertama adalah sebesar Rp20.000. Selanjutnya triwulan kedua, tingkat produksi triwulan kedua adalah 450. Namun permintaan mengalami peningkatan dari triwulan pertama sebesar 400 unit.
tingkat permintaan melebihi kecil dari tingkat produksi, yaitu memiliki sekitar 400 unit dan masih memiliki sisa produksi pada bulan pertama sebesar 200 unit, dan kita totalkan ini dari triwulan pertama dan triwulan kedua. Stok yang ada adalah sebesar 250 unit, lalu kita kalikan dengan biaya simpan. Kita kalikan dengan biaya simpan sebesar 100. Jadi total pada triwulan kedua ini adalah Rp25.000 untuk biaya simpan triwulan ketiga. Tingkat produksinya sebesar 850 unit. Permintaannya mengalami peningkatan sebesar 150 unit dengan tingkat permintaan lebih besar daripada tingkat produksi. Maka produksi masih mengalami kekurangan sebesar 200 unit, sedangkan kita ingat bahwa kita masih memiliki stok sebesar 250 unit dalam triwulan kedua. Jadi 200 unit ini ditambahkan dengan stok yang ada untuk menutupi kekurangan produksi sebesar 250 unit. Nah, kekurangan produksi ini tertutupi 200 unit, namun masih ada sisa stok sebesar 50 unit. Stok 50 unit, dan ini harus kita simpan kembali untuk menjadi stok di triwulan ketiga dengan biaya simpan sebesar Rp100, jadi totalnya adalah Rp5.000. Lalu pada triwulan keempat tingkat produksinya adalah 850 unit. Permintaannya turun menjadi 450 unit, dari itu tingkat permintaannya lebih kecil dari tingkat produksi, jadi masih menyisakan 400 unit untuk triwulan keempat. Dan kita masih memiliki sisa stok di triwulan ketiga sebesar 50 unit, maka dari itu kita jumlahkan semua menjadi 450 unit. Stok di triwulan keempat ini. Harus disimpan kembali dengan biaya sebesar Rp100 per unit dan totalnya adalah Rp45.000. Maka kita totalkan semuanya untuk biaya simpan dari triwulan pertama sampai triwulan keempat, totalnya adalah Rp95.000. Lanjut untuk untuk biaya tenaga lembur pada pola produksi moderat ini. Untuk biaya tenaga kerja lembur terjadi pada triwulan ketiga, di mana triwulan ketiga ini mengalami tingkat produksi sebesar 5.850 unit. Ini melebihi batas produksi sebesar 700 unit. Maka dari itu kita masih memiliki 150 unit yang harus dibayarkan tenaga kerja lemburnya. Dan 50 unit dikalikan dengan Rp1.000 biaya tenaga lembur, jadi totalnya pada triwulan ketiga memiliki biaya lembur sebesar Rp1.500.000. Lanjutnya pada triwulan keempat tingkat produksinya masih sama, Rp850 per unit, dan masih melebihi kapasitas produksi sebesar 700 unit. Maka yang 150-nya kita masih tetap hitung tenaga kerja lembur dikali Rp1.000, jadi total tenaga kerja lembur pada 3 bulan
Keempat pun adalah Rp150.000. Jadi dapat kita totalkan untuk biaya tenaga kerja lembur dari triwulan ketiga sampai triwulan keempat adalah sebesar Rp300.000. Setelah selesai kita hitung semua, lalu kita rekapitulasikan biaya pola produksi. Produksi moderatnya dari mulai biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp8.000, lalu biaya simpanan sebesar Rp95.000 dan biaya subkontraknya. Nah, karena ini tidak ada biaya subkontraknya, jadi subkontraknya kita nolkan saja. Dan untuk biaya tenaga kerja lembur sebesar Rp300.000 dapat kita totalkan untuk pola produksi moderatnya adalah sebesar Rp403.000. Kesimpulannya, dari ketiga pola produksi ini, pola produksi konstan bergelombang moderat setelah kita rekap bahwa kita mengetahui pola produksi konstan itu memiliki biaya pola produksi sebesar Rp465.000, lalu pola produksi bergelombang ini memiliki biaya Rp412.000 dan pola produksi moderat Rp403.000. Ya, 400 bergelombang 463 pada pola produksi bergelombang ini memiliki biaya 403 pola produksi. Ini. Oke, ulangin lagi.